kuku, mencukur kumis, begitu. Kemudian mengulang-ulang dalam membaca talbiyah, berdoa dan membaca salawat kepada Nabi SAW setelah bertalbiyah. Betul, akan tadi Ibu, betul ya? Betul. Selanjutnya adalah larangan dalam ihram. Larangan dalam ihram. Atas ogi ini ya. Yang dimaksud larangan ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan jika dilakukan oleh orang yang ihram maka ia wajib membayar fidyah. Ini kenapa settingan anak teh enakannya? Tes, cek. Coba pakai mic nu baru. Maka ia wajib membayar fidyah berupa dam atau puasa atau memberi makan. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah: 1. Menutup kepala dengan segala penutup, termasuk akan teteh kalau sedang ihram, terutama yang ikhwan ya. Ini kan untuk yang ikhwan, berarti larangannya ya menutup kepala. Dan nu ahwat mah pasti pakai kerudung, nggak mungkin nggak pakai kerudung. Yang ikhwan ini tidak boleh kalau saat ihram menutup kepala, sekalipun dengan kain ihram itu tidak boleh. Misalkan aduh panas pisan, tutupan we. Ya. Atau misalkan aduh tiris pisan, kan lebih enak suaranya. Atau misalkan tiris gitu ya karena musim dingin, ditutup biar hangat kepalanya, itu tidak boleh. Ya, itu adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua, mencukur rambut atau memotongnya meskipun sedikit, baik rambut kepala maupun rambut lainnya. Ya, jadi tidak boleh mencukur rambut. Baru boleh mencukur rambut itu kapan? Saat tahallul. Jadi sebelum tahallul tidak boleh apa? Mencukur rambut, mencabut rambut, itu tidak boleh. Ya. Kemudian larangan yang ketiga adalah memotong kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki. Ya, jadi tidak boleh memotong kuku selama ihram. Makanya disunnahkan sebelum memulai ihram itu apa? Untuk bersih-bersih terlebih dahulu, termasuk memotong kuku tangan dan kaki. Kemudian yang keempat, larangannya adalah memakai parfum. Ya, jadi tidak boleh memakai parfum. Kapan memakai parfumnya? Sebelum memulai ihram. Kayak mandi ada kandungan parfumnya nggak di sabun? Ada, maka itu dilakukan sebelum ihram. Kalau setelah saat ihram, misalkan teteh ibu ya, umrohnya teh dari Madinah dulu berangkat, perjalanan 6 sampai 8 jam, kayak dari sini ke Semarang. Nah, itu gambarannya teh ya, kayak dari Bandung ke Semarang, jaraknya tuh sejauh itu. Nah, kemudian istirahat dulu di hotel 2 jam misalkan. Nah, mati. Nah, selama istirahat di hotel itu, maka ingin mandi, boleh mandi? Boleh, silakan mandi. Tapi syaratnya tidak boleh apa? Bukan tidak boleh pakai sabun, tidak boleh ada wewangian. Kalau mau pakai sabun, silakan pakai sabun yang tidak mengandung parfum. Begitu, tidak mengandung parfum. Ya, pilih gitu hareudang, kareunang begitu. Tapi enggak sihnya. Perjalanan kita itu pakai AC full, bisnya teh pakai AC. Jadi yang ada bukan hareudang, malah tiris gitu. Kemudian memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki, termasuk tidak boleh laki-laki itu saat ihram pakai apa Ibu? Selempak atau celana dalam.
kekehnya dibawa sampai saat sedang ihram. Gitu ya. Nanti tenang, pakai kekehnya setelah selesai ihram langsung. Silahkan bertengkar gitu. Kalau sudah selesai ihram dalam melakukan ibadah haji. Yang dimaksud dengan rafat ialah hal-hal yang menjurus pada jima dan segala hal yang mendorong untuk melakukannya. Kemudian yang ke-8 termasuk larangannya adalah melamar atau menikah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yaktub. Orang yang berihram tidak boleh menikahkan atau melamar. Ya, jadi tidak boleh menikah saat ihram. Gimana tuh Akang? Abi lihat ada orang-orang yang menikah di Masjidil Haram. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Selama apa? Sudah selesai masa ihram. Kalau sudah selesai masa ihram, boleh. Abi punya teman, Akang kata ibu, Abi punya teman waktu pesantren di Garut. Setelah lulus pas tahun 2000 berapanya berartinya? Sekitar 2016. Pada saat itu teman saya ini laki-laki yang dinikahkan di Masjidil Haram. Gitu ya. Di ongkosan untuk umroh dinikahkan oleh mertuanya semuanya. Masya Allah kan? Ikhwan, perhatikan, kalau orang soleh itu begitu rezekinya. Sudahlah dinikahkan, diumrahkan, nikahnya pun di Masjidil Haram. Jadi orang-orang soleh ada nanti luar biasa gitu. Hadiahnya dari Allah. Saya gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Menikahnya saat ihram itu tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai masa ihramnya mau menikah mah enggak. Kemudian yang ke-9, jima atau bersetubuh. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Yang tadi sama ayatnya ya. Jadi yang menjurus pada perbuatan jima dan melakukan jimanya juga tidak boleh. Itu akan kata ibu untuk apa namanya larangan-larangannya. Kalau untuk perempuan itu apa? Tidak menutup wajah. Berarti dilarang bagi perempuan menutup wajah saat ihram. Akang abi ningali cenah. Pas ihram teh ada yang pakai cadar orang-orang Arab mah. Ya siapa tahu dia mah sedang tawaf, bukan sedang ihram. Gitu kan ibu ya. Kemudian ketentuan hukum tentang larangan-larangan ini, ketentuan hukumnya. Adapun ketentuan hukuman dalam larangan ini adalah barang siapa melakukan salah satu dari 5 yang pertama. Apa tadi 5 yang pertama kata ibu? Menutup kepala dengan segala penutup, mencukur rambut, memotong kuku, memakai parfum, dan memakai pakaian yang berjahit. Melakukan di antara 5 itu, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 mud gandum, atau menyembelih kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun au bihi adza mir ra'sihi fafidyatum min siyamin au sadaqatin au nusuk. Artinya, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. 3 pilihannya nanti Bu ya. Kalau sanggup untuk membayar dam, yaitu berkurban. Tidak sanggup berkurban, maka berpuasa. Tidak sanggup berpuasa, maka bersedekah, memberikan makan orang miskin. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, maka ia harus menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang ia bunuh. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'idah
ayat 95, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Akan tete ibu, misalkan di Majalaya mah japati teh diburu. Ya, bahkan kalau lagi di hutan mah ditembak begitu, dimakan misal. Di sana mah naon tadi teh burungna? Japati teh dikencarkeun. Ada teh Bu. Terus orang kebawa kebiasaan di Majalaya gitu, di buruan satu-satu. Nah, maka harus mengganti semisal itu. Itu si abi teu ningali di sekitar Masjidil Haram aya domba dikencarkeun gitu. Tidak, tapi kalau tadi apa namanya teh? Burung-burung merpati begitu, burung dara enaknya nyambung terus gitu. Nah, itu banyak gitu. Akan nanti Ibu ya. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan seks atau jima atau bersetubuh, maka ia wajib membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Adapun orang yang bersetubuh, maka hal ini dapat merusak hajinya. Hanya saja ia tetap wajib melanjutkan hajinya hingga sempurna dan ia wajib menyembelih unta. Nah, kalau sampai jima itu wajib menyembelih unta. Satu unta teh ya sekitar 40 jutaan. Apabila ia tidak menemukan, maka berpuasa 10 hari dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Kalau nggak sanggup menyembelih unta, maka dia wajib berpuasa 10 hari dan wajib tahun depannya berangkat lagi dengan haji puroda 250 juta minimal. Jadi masih mending nyembelih unta. Atau masih mending menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan hubungan suami istri padahal ia sedang melakukan ihram haji. Maka mereka menjawab, keduanya tetap melanjutkan sampai menyelesaikan hajinya. Kemudian keduanya wajib melakukan haji di tahun berikutnya dan menyembelih unta. Sedangkan akad nikah, melamar, dan dosa-dosa lainnya, semisal menggunjing dan mengadu domba, serta segala perbuatan yang masuk perbuatan fasik, maka wajib bertaubat dan istighfar. Karena tidak ada keterangan dari pembuat syariat yang menetapkan kafarat untuk hal ini selain tobat dan istighfar. Jadi akan kata Ibu, setiap setiap pelanggaran dari larangan-larangan dalam ihram itu ada hukumannya masing-masing. Ada yang tadi bisa dengan saum 3 hari, memberi makan 6 fakir miskin ya. Kemudian bisa juga dengan menyembelih kurban atau domba. Kemudian untuk yang mendekati perbuatan zina, maka dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Kalau yang bukan perbuatan zina tuh ya beda deh, ini mah salah teksnya. Perbuatan jima. Nah, itu yang betul ya. Kemudian menjurus perbuatan jima tadi bayarnya dam, menyembelih seekor kambing. Tapi kalau sampai pada jima, maka dia perlu menyembelih seekor unta dan juga perlu berhaji di tahun berikutnya. Ya. Kemudian kalau yang melakukan akad nikah, rofas, jidal, itu semua istighfar dan bertaubat. Begitu Ibu ya. Itu saat ihram. Kemudian selanjutnya saat tawaf, rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf betul ya. Tawaf adalah berputar mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Tawaf memiliki beberapa syarat, sunnah-sunnah tawaf dan adab-adab yang terkait dengan tawaf. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah akan kata Ibu ya. Allahu Akbar, mengelilingi Ka'bah. Nah, dikelilingi Ka'bahnya ya. Dan Ka'bahnya posisinya ada di sebelah kiri kita, bukan di sebelah kanan. Kalau akan teteh Ka'bahnya di sebelah kanan akan teteh, berarti akan teteh melawan arus dan beresiko mati.
Ya. Resikonya langsung innalillahi begitu. Karena saat tawaf itu teh akan ada ibu ya, kita teh bersama dengan seluruh manusia di penjuru muka bumi dan tingginya beda-beda, badannya beda-beda begitu. Abi wae bisa sepundak mereka gitu tah. Dengan tinggi 168 cm teh bisa sepundak orang-orang di luar sana gitu. Ya. Dan badan mereka bahunya lebar-lebar. Begitu ya. Jangankan yang melawan arus, yang satu arus pun kalau lambat, kedorong, jatuh, bisa keinjek-injek gitu ya. Maka saat tawaf itu adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, harus betul-betul diperhatikan. Syarat-syarat tawaf yaitu apa? Yang pertama, berniat ketika mulai melakukan tawaf, karena semua amal perbuatan disertai dengan niat. Maka bagi orang yang bertawaf harus berniat tawaf, yaitu apa niatnya? Ketetapan dalam hati untuk melakukan tawaf dalam rangka beribadah kepada Allah dan taat kepadanya. Jadi cukup dalam hati, kereteg hati aja ya. Yang kedua, suci dari najis dan hadas. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah. Tawaf di sekitar Baitullah seperti salat. Artinya apa? Kalau saat tawaf itu tidak boleh ada hadas, tidak boleh ada najis. Jadi akan teteh ibu harus bersuci, harus suci. Kalau misalkan hitut, maka apa yang dilakukan? Ambil wudu. Kalau soal saat tawaf kitanya tadi ya menembus angin di antara dua dinding, begitu disingkat jadi hitut, maka harus wudu kembali. Atau hal-hal yang membatalkan kesucian, maka harus kembali mengambil air wudu, begitu ya. Kemudian yang ketiga, menutup aurat, karena tawaf sama seperti sholat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, at-tawafu haulal baiti mithlu shalah illa annakum tatakallamuna fih faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Tawaf di sekitar Baitullah seperti salat, hanya saja kalian dapat berbicara di dalamnya. Barang siapa berbicara, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Jadi saat tawaf itu seperti apa? Seperti salat, hanya saja kita boleh berbicara. Jadi akan teteh ibu misalkan berbicara, naon namanya teh, aduh itu hawatos itu ibu itu punten, nah kayak gitu boleh, tapi untuk kebaikan, begitu ya. Dengan demikian, barang siapa bertawaf tanpa niat atau bertawaf dalam keadaan hadas atau membawa kotoran najis atau bertawaf sambil membuka aurat, maka tawafnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya. Termasuk akan teteh ibu ya, kalau saat sedang tawaf kemudian kebelet begitu, kebelet apa kan teteh ibu? Maka sudah langsung ke toilet saja ya, jangan ditahan. Ketimbang apa? Ketimbang nanti mengotori masjid. Aya gitu akang anu kebelet sampai saat tawaf pun kaburusutan ada tidak? Ada ya, alhamdulillahnya belum pernah mengalami gitu ninggalin kaburusutan langsung. Tapi ada tidak yang begitu? Ada. Maka akan teteh ibu jangan seperti anak SD, aduh ditahan kayak gitu ya. Habis itu dina kursi, jangan. Sudah ke toilet saja. Terus gimana tuh akan saat tawaf kalau kitanya ke toilet? Apakah mulai dari nol lagi? Ada pom bensin. Lanjutkan pada putaran berikutnya. Kalau kita berhenti di putaran 5, berarti putaran 5-nya belum selesai nih. Berarti ulanginya hitungannya dari putaran 5. Begitu ya. Kemudian apa? Tawaf dengan mengelilingi Baitullah di dalam masjid meskipun jauh dari Baitullah. Nah, tawafnya itu dengan di dalam Baitullah, jadi tidak di luar Masjidil Haram. Baitullah atau tawaf di sebelah kiri orang yang bertawaf, begitu ya. Jadi tawaf itu Ka'bahnya di sebelah kiri.
Tawaf dilakukan 7 kali putaran dengan memulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Karena Rasulullah SAW melakukan hal ini sebagaimana terdapat di dalam hadis sahih. Jadi mulainya itu di Hajar Aswad, berhentinya pun di mana? Di Hajar Aswad. Dilakukan secara bersambung antara satu putaran dengan putaran lainnya, maka tidak boleh ada jeda antara tiap putaran tanpa ada darurat. Kalau ke kamar mandi darurat tidak darurat. Tapi ngehajak gitu kela selfie heula tidak bisa ya, berhenti dulu begitu. Jika antara tiap putaran ada jeda dan tidak dilakukan secara bersambung dan bukan karena darurat, maka tawafnya batal dan ia wajib mengulanginya. Itu kan itu ya, wajib mengulanginya. Duh. Apalagi kalau akan teteh ibu umroh kemudian menjadi tour leadernya, wah itu teh semua konsentrasi terpecah-pecah antara ibadah, mengawasi jamaah, memperhatikan manusia lain supaya tidak mencelakakan jamaah kita. Wah seru kan itu ibu ya, seru. Nah itu saja dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan sunnah tawaf ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.